Shalom saudaraku, kembali dalam sebuah perenungan di dalam masa Advent kita. Hari ini saya akan membacakan bagi kita sebuah kisah di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Dari sebuah kisah tentang seorang hakim yang sangat terkenal, yaitu Simson. Saya hanya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan kemudian ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Saudaraku, kalau punya waktu di rumah, silakan membaca satu pasal ini dengan lebih lengkap supaya lebih mengetahui tentang kisahnya. Tapi saya akan bacakan ayat-ayat tertentu yang tadi saya sebutkan. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saya akan lanjutkan ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Amin. Saudaraku, kisah tentang Simson tentu saja sebuah kisah yang cukup unik. Dia merupakan salah satu dari hakim-hakim yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Israel dalam sebuah periode waktu tertentu. Dan lebih uniknya lagi, kisah tentang Simson ini ditulis dengan cukup lengkap, dengan cukup panjang, dengan cukup detail, berbeda dengan hakim-hakim yang lainnya. Dan Simson dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umatnya Israel dari tangan orang Filistin. Sekalipun kita tahu ketika kita membaca kisahnya dia bukan orang yang sempurna. Kita tahu berkali-kali dia gagal, dia jatuh, dan ada banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Namun kita akan melihat hari ini terfokus apa kaitan ayat yang kita baca hari ini dengan Injil. Yang pertama kita akan melihat bagaimana Allah yang berintervensi. Allah yang berintervensi, kita melihat itu di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Dikatakan tadi Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. 40 tahun di dalam penjajahan orang Filistin. Saya percaya kalau tanpa intervensi dari Tuhan, maka mereka pasti akan binasa. Kalau tanpa intervensi dari Tuhan, maka tidak akan ada harapan buat bangsa Israel terbebas dari tangan orang Filistin. Dan itu semua terjadi karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, kejahatan kita, dosa kita juga membawa kita ke dalam sebuah kondisi yang serupa. Sebuah kondisi yang tanpa harapan di bawah jerat hukum dosa. Jika bukan Tuhan yang berintervensi, jika bukan Tuhan yang berinisiatif untuk membantu kita, untuk menyelamatkan kita, maka sebenarnya kita pasti akan binasa. Kondisi kita tidak jauh berbeda dengan Israel. Kalau tanpa Tuhan yang berinisiatif, kalau tanpa Tuhan yang berintervensi, maka kita pasti akan binasa. Tidak akan ada harapan di sana. Dan kemudian kita melihat bagaimana kondisi manusia yang berdosa itu. Di ayat yang ke-21 tadi dikatakan, ketika Manoah menyadari bahwasanya siapa yang telah datang kepadanya itu adalah malaikat Tuhan, maka dikatakan dia begitu ketakutan dan mengatakan kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Perhatikan kalimatnya, kita pasti mati karena kita telah melihat Allah. Kenapa? Kenapa Manoah begitu ketakutan? Saudaraku, ketakutan itu sebuah ketakutan yang normal dan universal sebenarnya. Ketika manusia melakukan kejahatan, ketika manusia melakukan dosa, melawan Allah, maka ada rasa bersalah, ada rasa berdosa di sana yang menimbulkan ketakutan kepada suatu hal yang ilahi. Kita mengingat kisahnya Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa dan mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi, dikatakan. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Manusia gemetar, ketakutan ketika berhadapan dengan Sang Ilahi. Maka kita melihat sepanjang Alkitab kita, ketika ada malaikat menampakkan diri,
Kalimat yang sering kali terdengar dari malaikat adalah jangan takut. Malaikat berkata jangan takut, Tuhan berkata jangan takut. Karena memang di dalam diri kita sebagai orang yang berdosa dan melawan Tuhan ada sebuah ketakutan, kegentaran tentang hal yang ilahi. Dan itu hanya bisa dihilangkan dengan kunjungan Allah sendiri di dalam hidup kita. Ketika Kristus Yesus datang mengunjungi kita dengan penuh kelembutan, bukan untuk mendatangkan penghukuman tetapi mendatangkan pendamaian di dalam dirinya, maka di sanalah ketakutan kita itu dihancurkan. Ketakutan kita itu kemudian digantikan dengan sukacita ketika Kristus datang menghampiri kita. Ketika kita manusia yang berdosa mendapatkan kunjungan ilahi di dalam diri Kristus Yesus. Dan kita melihat ada sebuah harapan di sana. Ayat 23, ketika sang Manoah ketakutan, kita pasti mati. Menarik ketika istrinya mengatakan demikian. 23. Tapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan tidak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Dengan kata lain, istri Manoah justru memiliki sebuah harapan ketika dikatakan kita pasti mati. No. Kalau Tuhan menghendaki kita mati, maka Tuhan pasti tidak mau berurusan dengan kita seperti yang Dia lakukan sekarang ini. Dia pasti tidak mau menerima korban kita. Dia pasti tidak mau memperdengarkan, memperlihatkan segala sesuatu yang telah Dia lakukan kepada kita. Saudaraku, ini juga pengharapan kita orang berdosa. Ketika kita dirundung dengan ketakutan, kita pasti mati ketika berhadapan dengan Sang Ilahi, dengan dosa kita, dengan perlawanan kita kepada Tuhan. Kita pasti mati sebagai musuh-musuh Tuhan. Harapan kita ada pada diri Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan justru mau berurusan dengan kita, ketika Tuhan justru memberikan kita kesempatan sampai hari ini dan tidak membunuh kita langsung ketika kita berdosa, ketika Tuhan mau berurusan dengan kita dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk kita, untuk menyelamatkan kita, ketika Tuhan memberikan kita Injilnya untuk mengoreksi hati kita, untuk membentuk hati kita, Tuhan mau berurusan dengan kita, maka itu adalah sebuah bukti yang kokoh bahwasanya Tuhan tidak ingin membinasakan kita. Ketika Tuhan berintervensi, Tuhan berinisiatif di dalam diri Kristus Yesus ini memberikan sebuah bukti bahwasanya Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan kita. Kalau Tuhan mau membunuh kita, ngapain Dia kirimkan Yesus Kristus buat kita? Kenapa Dia kirimkan anaknya yang tunggal buat kita? Bukti kedatangan Tuhan adalah sebuah bukti yang menjamin keselamatan kita, bahwasanya kita tidak akan dibinasakan Tuhan. Sebuah jaminan yang kokoh, sebuah jaminan yang kekal dari intervensi Tuhan sendiri, dari tindakan Allah sendiri di sana. Simson, nabi yang dinubuatkan di dalam kisah ini, dia gagal berkali-kali. Tetapi Kristus Yesus, Sang Putra Allah yang tunggal, ketika Dia datang menghampiri kita, maka Dia tidak gagal. Ada sebuah kemenangan yang Dia janjikan. Ada sebuah kemenangan yang sudah Dia jaminkan bagi kita, menjamin hidup kita tetap ada di dalam Dia. Keselamatan kita tidak akan hilang. Keselamatan kita tidak akan goyah. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menjamin hidup kita. Itulah iman pengharapan kita. Itulah Natal. Itulah makna Natal yang diberikan kepada kita. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang berintervensi, Tuhan yang mengokohkan hidup kita dan masa depan kita. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita sekalian.